Kalau saya itu pebasket alay. Kalau nggak bisa cetak poin, jagoin defense. Ini pengen offense juga, pengen defense juga, pengen 3 point juga, pengen jadi wasit juga kadang-kadang gitu kan ya. Kesibukannya mau jadi calon ketua Perbasi Pekanbaru. Hai semuanya, kembali lagi bersama Laras di sini. Apalagi kalau bukan R&B Riau ngobrolin basket. Nah, seperti biasa kita kedatangan atau mengundang narasumber. Ya, sepertinya hari ini ada yang sedikit menambah informasi lebih luas lagi, bukan hanya di dunia basket ya aja, tapi hal-hal lain sih. Bukan hal-hal lain banget sih, tapi yang ada sesuatu yang menarik yang harusnya kita bisa dapatkan hari ini. Nah, boleh dong Laras kenalin narasumber Laras hari ini, Bang. Boleh kenalin namanya, domisili, pekerjaan, Status. Oke. Ya itu boleh. Halo, perkenalkan nama saya Asman. Saya ini domisilinya Pekanbaru. Saya ini kalau di basket sih juga pecinta basket ya. Tapi katanya hari ini kita bakalan ngobrol hal-hal yang berbeda lagi nih. Ya, tapi tetap mudah-mudahan ada hubungannya sama anak basket, sehingga basketnya ini juga maju, dapat ilmu lagi, dapat sharingan lagi. Harusnya begitu. Gitu Mbak Laras. Salam kenal semuanya. Pekerjaan nih, kalau boleh tahu. Saya ini pengangguran, bakalan ada arahnya ke sana gitu. Oh, baik. Jadi saya itu sih sebenarnya dari dulu itu mencintai marketing ya. Jadi dari SMA juga udah berjualan dan segala macam, sampai saat ini kita juga wira swasta, usaha sebagai distributor produk kecantikan juga, punya rumah makan juga, ngebantu, terus juga ngebantu beberapa UMKM juga untuk mereka survive, berkembang. Nah, jadi itu yang saya lakukan sehari-hari Mbak Laras. Jadi Wira swasta, wira usaha, apalagi ya namanya itu ya, lebih tepatnya ya orang nggak punya kerjaan jadi cari kerjaan lah. Atau kita membuat pekerjaan untuk kita orang membuat lain. Pekerjaan terus buat orang lain. Nggak apa-apa sih, yang penting itu hal-hal baik. Siap, betul Mbak Laras. Nah, tadi ngomongin punya rumah makan. Ya. Itu udah berapa lama? Kalau dulu itu sih aku sempat ya buat rumah makan tahun 2000 berapa ya. Awalnya itu berkecimpung di dunia kuliner itu 2010 kalau nggak salah waktu itu. Udah lama banget sih. Tapi memang usahanya nggak semuanya survive. Ada yang survive, ada yang mati, ada yang nyala, ada yang hidup gitu. Ya awalnya memang dari orang tua dulu, mertua sih. Jadi mertua itu memang di dunia kuliner. Dari situ kita masuk ke sana juga, tapi dengan hal yang berbeda. Nah sekarang ini kebetulan kalau yang saya pegang juga udah tinggal lanjutannya. Dan sempat udah mau, ini juga sempat kayak kolaps, hampir mau kolaps karena COVID kan. Iya. Nah ada kendala COVID dan segala macam, dan kebetulan juga mertua juga udah lanjut usia. Nah disitulah saya turun tangan lagi balik ke dunia kuliner. Boleh sebutin nama brand? Oh boleh ya? Nama produknya nggak apa-apa, kita sini sambil berbagi informasi. Gitu. Kalau rumah makanku yang sekarang itu namanya Rumah Makan Pindang Patin Eureka. Dulu dikenal itu sebagai Pondok Eureka, tapi udah kita off-kan yang lama. Sebelumnya lagi itu aku juga punya Teja Cafe, dulu nama Tepi Jalan Cafe, dan namanya Cafe Teja. Jadi sekarang itu mau kita bangkitkan kembali sebuah ya itu kuliner makanan yang nantinya sifatnya berjualan makanan-makanan yang khas Pekanbaru. Anak muda nongkrong makannya roti jala. Nah, jadi yang kayak gitu yang akan kita kembali. Dulu roti jala pas SMP, pas SMA tuh kayaknya jadi mata pelajaran praktek. Oh iya, ada ya? Ada. Cara buat roti jala kayak gitu. Emang kayak praktek harus udah bisa buat. Oh gitu. Nah, oke. Zaman SMP. Nah, itu tuh yang kita jadiin harusnya salah satu cemilan. Tapi nggak tahu sekarang sekolah masih ngadain pakai itu sama. Betul. Jadi akhirnya kan nanti kuliner kita makin lama makin hilang. Itu yang kita coba jualin dan kita kenalkan lagi sama teman-teman yang ada. Berarti udah berjalan berapa tahun? Kalau usahanya ini sendiri berapa ya berarti ya? Kalau di kuliner sih berarti ini udah masuk tahun ke-8 kali ya. Udah lama. Semoga tetap bertahan sampai kapanpun. Amin. Dan membuka lebih luas lagi. Amin. Nah kalau ngomongin brand gitu kan udah 8 tahun. Menurut Masnya sendiri itu apa sih yang penting untuk konsisten di bidang itu? Oke. Membranding. Jadi kalau untuk branding ya,
Kalau buat saya pribadi ya karena ini tadi kan saya banyak beberapa usaha kuliner yang ada Teja dan segala macem. Yang paling pasti itu pada saat kita nge-branding itu kita harus menjanjikan sesuatu. Pada saat kita menjanjikan sesuatu, pastikan kita memenuhinya. Nah, jadi begitu customer kita janji sesuatu, lalu mereka terpenuhi dengan apa yang kita janjikan, nah disitulah mereka akan ingat sama kita. Nah, itu yang saya lakukan dulu pada waktu di Teja. Teja itu tepi jalan. Itu kafe. lokasinya di mana? Sama di tempat yang sekarang, tapi dulu itu sudah beberapa kali. Jadi saya sempat off, nggak jalanin kuliner lagi. Nah, ini setelah COVID, saya balik lagi ke kuliner, sekarang saya jualannya pindang patin. Jadi kita berikan sesuai janji, yaitu bahwasanya makanannya enak, tempatnya oke, dan segala macam. Akhirnya mereka merasakan, nanti makin lama itu pindang patinnya makin terdengar. Jadi kalau brand buat saya pribadi itu sangat penting banget, karena itu awal mulanya kita itu seperti berkenalan lah sama orang lain. Pintu bukanya dari sana. Tapi balik sedikit nih kalau untuk ngobrolin atlet. Masnya dulu pernah aktif di basket nih? Aktif banget. Jadi dulu saya SMA kalau bisa dibilang ini mantan salah seorang pemain ya apa sih kalau zaman-zaman now itu ya. Ya pokoknya pemain yang cukup diandalkan lah di SMA-nya saya dulu. Aktif banget saya di basket. Aktif di basket pada masa itu. Gitu. Sempat wakili Riau juga. Keuntungannya Mas yang dulunya seorang atlet, sekarang di bidang usaha apa sih gitu? Jadi ini buat teman-teman atlet juga ya. Jadi buat teman-teman bukan atlet aja yang suka olahraga juga. Di olahraga itu kita menemukan kayak sesuatu yang apa ya, nggak mau kalah dari yang lain. Jadi ketika ngelihat saya main di basket 10 orang dong, 12 orang waktu itu, sementara yang main pertama kan cuma 5, itu saya nggak nerima gitu. Jadi kenapa kok aku dicadangkan ya, kok aku nggak diajak main ya. Nah jadi pada saat kita punya kebiasaan yang rutin kan, dan akhirnya memang membuat nilai juang saya itu menjadi lebih pengen berjuang, jadi lebih baik. Yang terjadi adalah saya makin lama berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ini jadi kebiasaan. Kebiasaan gak mau kalah sama orang lain, dibawa ke dalam dunia nyata saat ini. Wah, itu luar biasa sekali efeknya. Mantep banget. Nah, karena challenge kita di dunia nyata ini banyak kan? Iya. Nah, sama seperti yang kayak kondisi COVID kemarin, itu challenge banget kan buat dunia usaha. Tapi kita nggak mau kalah. Kita survive, kita lanjutkan. Nah, itulah yang konsisten mungkin dipelajari sebagai atlet. Perkembangan di bidang usaha. Kalau sendiri. Nah, kalau untuk kayak posisi brand gitu. Positioning branding. Jadi, boleh dong Mas dijelasin. Oke, siap, baik. Jadi gini loh Mbak, kadang orang salah salah nge-branding. Wah, saya pengen nge-branding sebagai seorang atlet basket. Oke. Pada saat kita nge-branding sebagai seorang atlet basket, ya orang juga udah tahu kita atlet basket. Dan tujuan kita nge-branding sebagai atlet basket itu apa? Nggak ada, gue cuma atlet. Ya, habis. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang atlet, yang memang pengen nih, mereka mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Banyak sih sebenarnya kayak anak basket ini. Kita bisa lihat deh, kayak di Indonesia. Di Indonesia ini banyak banget yang jago basket. Banyak banget yang jago basket. Tapi mungkin beberapa orang hanya mengenal beberapa. Mungkin yang kayak sekarang ini lagi terkenal banget itu Mas Denny Sumargo kalau nggak salah aku, yang sebagai pebasket sombong. Itu adalah positioning branding. Dia basket sebagai branding awalnya, pebasket. Lalu dia positioning lagi dia sebagai yang sombongnya. Sehingga pada saat kayak gitu, itu dia lebih cepat dikenal oleh orang lain daripada yang cuma hanya membranding sebagai anak basket. Nah, kebanyakan anak-anak basket kita ini juga, kalau misalnya mereka, wah gue jago basket, tapi lu cuma jago, so what? Nah, perlu rasanya mereka mempositioningkan dirinya sebagai siapa nih? Selain jago basket, mereka apa? Wah, jago basket dan ganteng. Daniel Wenas kata orang. Nah, kayak gitu. Terus dia kayak gitu, wah jago basket dan jago bahasa Inggris misalnya. Nah, berarti dia harus positioning kan brandingnya, tunjukin bukan jago basketnya, tapi jago bahasa Inggrisnya. Nah, kebanyakan orang yang di branding yang umum, nggak diposisiin. Secara ya universal aja. Cuman sebagai pemain basket, betul. Atau atlet basket aja. Nah, misalnya di sosial media nih, yang dia branding cuma wah gue ikut ini, wah gue cuma ikut ini. Nah, sehingga nggak biasa aja jadinya. Seberapa penting seorang atlet paham akan hal itu?
Kalau dia pengen komersialnya bagus, alias dia pengen punya nilai ekonomi, penting banget. Di masa ini gitu. Oh, zaman saat ini, apalagi sekarang kan udah gampang banget, sosial media segala macem. Nah, kalau mereka memang pengen ini punya nilai ekonomis, positioning branding, gitu. Dulu berapa lama ngebasket? Saya itu ngebasket dari SMP kelas 3 sampai sekarang. Berarti berapa lama itu ya? SMP saya juga nggak tahu Iya. gitu. Itu berarti umur saya sekarang 36, berarti sekitar 25 tahun lebih lah. Umur saya belum sampai segitu. Belum sampai ya? Oke, baiklah. Saya terkesan tua di sini, tapi nggak apa-apa, masih awet muda. Iya, itu yang penting. Berarti ini positioningnya awet muda ya? Awet muda. Hari ini gitu. Nggak, kalau saya itu pebasket alay. Kenapa tuh? Jadi saya alay, jadi suka posting, suka nge-share, nggak penting. Suka yang, ya orang taunya si Asman ini dia tuh alay gitu. karena kebetulan kalau saya pribadi nge-positioning brandingnya saya itu bukan jadi basket itu saya orang basket, tapi gue jago bisnis. Jadi bukan alaynya itu cuma buat lucu-lucuan aja, tapi gue basket tapi gue jago bisnis. Nah, jadi sehingga teman-teman yang basket kalau mau bisnis ayo. Nah, tapi kalau misalnya memang mereka cuma hanya jago basket doang, kita nggak positioning kita sebagai apa, nggak. Atau aku cuma ngomong nih, saya jago bisnis, tapi kalau aku nggak anak basket, nggak ada lagi nilainya. Nah, itu yang maksudnya positioning branding itu ketika branding kita itu 2 kali lipatkan gitu. Double impact-nya sama orang lain. Lu kenapa pengen masuk dunia basket pada zaman itu? Yang pasti kita nggak bisa pungkiri basket itu keren ya. Nah, ya. Ada saut-saut suara. Ada sautan-sautan suara bilang wanita. Sebenarnya itu cuma bonus kalau buat saya. Enggak lah. Saya memang nggak mungkin ya. Awalnya itu saya basicnya bahkan atletik. Jadi atletik itu maksudnya lari, lompat jauh, sprinter dan lain-lain. Tapi pada saat itu kakak saya memperkenalkan basket, kayaknya pas, cocok. Ya saya main basket. Mulai dari SMP, belajar dari SMP itu sudah mulai mewakili sekolah kemana-mana. Dan sudah cukup diandalkan di sekolah dari SMP. Sampai ke SMA. SMA-nya satu... Ya, masih satu alma mater itu. Apa itu? Cendana. SMP-nya Cendana, SMA-nya Cendana. Untung aja kuliahnya nggak ada Cendana. Kalau nggak udah masuk juga gitu ya. Sampai ke kuliah pun saya juga tetap mewakili kampus. Kuliahnya saya di Malaysia kebetulan, jadi saya cukup bersaing dengan teman-teman yang orang Malaysianya gitu. Jadi lebih ketat lagi dan alhamdulillahnya juga main. Tapi saya nggak profesional atlet dan menseriuskan banget sampai as a profesional di sana gitu. Karena memang saya minus kan, mata saya minus, saya nggak bisa main pakai, saya tuh nggak bisa main pakai yang namanya softline atau apa. Jadi kalau udah main itu memang kabur semuanya, udah pakai feeling aja. Tapi masih sampai bisa bertahan di situ berarti masih which is good. Oke. Nah, tadi kan ngomongin prestasi-prestasi juga ya, tapi nggak terlalu profesional. Oke. Prestasi apa yang sampai detik ini masih diingat atau buat itu sebagai penghargaan untuk diri sendiri yang keren banget nih? Saya tuh banyak ya, jadi bingung gitu. Yang banyak itu nggak apa-apa dibilang kenapa dan kenapa gitu. Prestasinya di bidang basket atau bukan? Basketnya dulu deh. Oke, di basket itu yang prestasi memang kalau yang paling saya ingat itu sebenarnya bukan yang pas mewakili Riau-nya enggak, tapi pas memang mewakili sekolah. Jadi pada waktu itu kita mewakili sekolah dan saya selaku pemainnya dan juga pelatihnya pada waktu itu. Jadi zaman SMA udah ngelatih karena nggak ada pelatih basket, jadi aku ngelatih sambil main. Nah itu yang makanya jadi teringat banget dan kita waktu itu sempat ya memang kalah tapi juara 2 tetap, which is ya berarti masih lumayan oke. Ada prestasi. Ya masih oke. Tapi kalau untuk yang di Malaysia waktu itu kita sempat nggak tahu kenapa ya, saya juga di 3x3 kayaknya dari dulu juga udah main 3x3. Jadi di Malaysia itu sempat juara 1. Itu teringat banget karena saya main bareng sama teman-teman Malaysia. Itu kita juara 1 3x3 men tingkat kampusnya di Malaysia. Dulu kan sempat pasti ada klub nih. Ya, ada. Klub di sekolah gitu. Ya. Boleh kiprah selama di klub itu. Saya itu bermula itu mainnya itu dulu sama kalau zaman dahulu namanya Jetstar.
Jadi ada yang namanya tim Jetstar, which is itu senior-senior saya, memang orang Rumbai lah ya kalau orang bilang. Orang Rumbai ini yang main Warga Rumbai gitu. Warga Rumbai ini mana yang warga Rumbai ya kan? Nah, jadi kita main di Rumbai dengan anak-anak Jetstar. Nah, itu awalnya. Lalu setelah itu saya tuh sering lompat-lompat ke klub-klub lain. Terutama setelah selesai SMA. Pernah ke Raja Wali, pernah dulu juga main di Patimura, dan makanya kenal banyak anak-anak basket di Pekanbaru, terutama yang senior ya. Tapi kalau yang udah junior sekarang pasti udah nggak kenal lagi sama saya lah. Gitu. Dengar kalau untuk tentang klub Bina Muda nih. Oke, ya terakhir ini saya memang di Bina Muda Basket. Nah, kisahnya untuk membangun itu kembali. Saya itu awalnya dulu saya sempat di klub mana gitu ya, saya lupa. Jadi sekarang masuk jadi saya lihat waktu itu Bina Muda. Wah, ini anak-anaknya keren-keren nih. Wah, keren dalam arti kata mereka punya satu hasrat, punya kekuatan, tapi kayaknya nggak ada yang nge-support banget dari belakang. Nah, di situ saya mengajukan diri waktu itu Bina Muda, boleh nggak sih saya gabung ke Bina Muda dan bantu kalian dari pembinaan. Nah, saya nggak ngelatih, tapi benar-benar nge-support mereka itu apa sih yang mereka harus atur. Mulai dari mereka juga harus punya sosial media, lalu punya latihan timnya yang terjadwal. Lalu setelah itu juga mereka juga harus punya kondisi finansial yang cukup oke. Mereka juga bisa pergi sana pergi kemari untuk latihan tanding dan lain-lain. Jadi kita sempat ke Jakarta 3x3 dan juara 3 kalau nggak salah saya. Oke banget gitu hasilnya di Jakarta. Waktu itu kita sempat juara. Jadi Bina Muda ini makin lama itu makin gede, makin bagus. Ya memang sekarang sempat COVID jadi agak vakum dulu ya. Karena memang saya larang juga mereka untuk eksis. Vakum aja dulu, main aman. Nah, nanti kalau udah mulai oke, barulah kita mulai bangkit lagi. Sejauh ini kan udah berapa tahun dari dulu SMP, SMA, sampai detik ini tetap main basket. Apalagi udah mau support untuk yang di Bina Muda. Ya. Menurut Mas sendiri nih, gitu, kalau melihat pemerintah ataupun ya atlet-atlet kebanggaan daerah kita aja gitu. Ya. Itu menurut Mas perkembangannya sampai detik ini gimana? Masih ngikutin kah? Dulu sih masih ya. Memang ya jujur kalau saya bilang, ya saya masih sedih dengan kondisi basket kita saat ini. Itu saya sedih banget kalau saya bilang gitu. Banyak hal potensi yang bisa kita kembangkan, tapi tidak kita kembangkan. Ya salah satunya adalah saling kecurigaan satu sama lain. Pengurus juga mungkin ya bisa saya bilang seperti itu saja gitu ya. Dulu saya sempat mencalonkan, tapi ya banyak hal yang lain, satu dan lain hal yang menurut saya juga tidak perlu saya sampaikan, membuat saya ya jadinya sedih sih ngelihat kondisi-kondisi saat ini terjadi. Ya walaupun kita tidak terlalu mengharap pada pemerintah. Ya. Maukah Mas menjadi salah satu support orang-orang yang tetap aktif di bidang basket? Sampai so far saat ini saya masih mensupport anak-anak basket, tapi ya diam-diam aja di belakang gitu loh. Cuma sampai sekuat apa sih kita? Gitu loh. Jadi saya cuma seorang individu yang pengen support, paling bisa cuma support 5, 10. Tapi anak basket di luar sana kan nggak cuma 5, nggak cuma 10, ada ribuan orang kali gitu ya. Dan itu butuh memang support yang sangat esensi sekali, itu memang dari, ya saya bilang ini dari pengurusnya, dari pemerintahnya. Dan sebenarnya kalau saya bilang sendiri, pemerintah kita support kok, sangat support sekali. Cuma kita harus ngerti gimana untuk menjembatanin dari yang pemerintah tadi itu ke anak-anak basketnya. Untuk si atlet yang main. Betul sekali. Jadi sehingga para atlet pun itu senang. Dan mereka punya satu kebanggaan bermain basket di kota Pekanbaru ataupun Riau pada umumnya ini tadi. Gitu. Jadi ada kebanggaan gitu. Benar sih. Nah kalau kita ngomongin lagi nih di bidang basketnya itu udah nggak terlalu yang gimana-gimana nih. Kita balik lagi ke bidang usahanya. Oh iya, siap. Hal positif yang sampai detik ini masih diingat ya selain pembelajaran yang tadi, apa sih Mas? Leadership sih pastinya salah satunya. Jadi menjadi atlet itu sangat membantu sekali kita untuk menjadi leader ya. Tapi atletnya yang mana dulu? Ya, ataupun kita main basketnya ataupun olahraganya gimana dulu. Ada yang olahraga cuma olahraga aja. Yang penting main udah. Tapi buat orang yang memang haus akan kemenangan, haus akan pencapaian, nah itu biasanya mereka pasti mencoba untuk menjadi leader. Apalagi kita main basket nggak cuma satu orang, berlima. Tim. Jadi mau nggak mau kita harus ngerti tim kita segala macam.
rata-rata anak basket itu yang saya lihat, dan mereka memang benar-benar fokus di basket, itu leadership-nya mereka oke. Mereka cepat ngambil keputusan, mereka itu mau untuk lebih besar. Nah, tapi itu memang biasanya by proses juga. Ya. Tapi di basket setidaknya fundamentalnya mereka sudah dilatih di situ. Jadi itu yang paling oke banget buat saya, leadership-nya itu bakalan kejaga banget. Sekarang kesibukan selain ya usaha dan basket, adakah kesibukan lainnya Kalau yang sedang dijalani? gosip-gosipnya kata orang, kesibukannya mau jadi calon ketua Perbasi Pekanbaru katanya. Enggak. Kesibukan saya sih nggak ada, usaha, tetap usaha, bantuin teman-teman saya juga bangkit dari usahanya. Saya juga ada sebagai distributor, sama istri saya distributor kosmetik, kecantikan juga. Jadi punya rumah makan, ngurusin anak, itu aja sih, sama main sepeda. Wah, itu yang terakhir tuh. Hanya di saat pandemi atau sebelum-sebelumnya sudah bermain sepeda? Sebenarnya saya main sepeda sebelum itu. Sebelum pandemi saya udah diajakin sepeda dan saya sepedaan. Nah, tapi nggak tahu kenapa, apa karena saya sepedaan terus pandemi gitu. Jadi saya main sepeda tuh udah dari Desember 2019. Pandemi itu kalau nggak salah baru terjadinya itu justru di Maretan lah, ada seperti itu kan. Jadi saya udah main sepedaan duluan, tapi habis itu baru nge-booming. Nah, jadi buat saya sama, karena saya udah mungkin punya basicnya atlet gitu ya. Pada saat sepeda pun saya berusaha menjadi yang lebih baik daripada yang lain gitu. Dan alhamdulillahnya juga, ya kalau para pesepeda, nanti ya terutama yang pemain road bike, itu biasanya kenal. Tahu lah setidaknya, oh si Asman, kayak gitu. Oh iya tahu tuh. Kayak kalau ada join sepeda lebih gede, kayak bakalan ketemu deh. Ya bisa jadi. Kalau nanti main sepedanya udah mulai ke road bike ya, dan serius gitu, itu biasanya ketemu tuh sama saya tuh biasanya. Ya kalau aku sih Mbak Laras berharap aja, kenapa sih diajakin di sini juga pengen. Ada satu hal ya, makanya kayak tadi saya bilang, saya sempat ngobrol sama teman saya bilang, teman-teman basket kita nih memang kurang nge-positioning branding dirinya mereka. Karena apa gitu? Atlet itu bisa hidup di zaman now. Serius, atlet berprestasi itu bisa hidup di zaman saat ini. Tahu nggak sih, pada saat kita berprestasi di bidang atlet, itu ada yang namanya dana-dana pembinaan dan segala macam, which is itu gaji. Bukan gaji ya, dananya itu bisa dibilang, ya support, itu lebih besar dari UMR loh. Benar. Mereka dapatin itu besar. Karena mereka dapetinnya tuh kayak detail gitu nggak sih? Makanya, support makan, support. Nah, itu loh, makan dapat juga, sepatu dikasih juga. Transport, Betul banget. Tapi memang harus punya prestasi. Nah, nggak mungkin dong kita berharap, wah atlet susah segala macam. Enggak. Atlet itu sekarang udah nggak susah sebenarnya. Atlet itu oke banget. Cuma sekarang ini memang kita tinggal tahu untuk bagaimana mengurusnya. Dan itu yang saya punya harapan besar terhadap para nanti mungkin pengurus kita, itu biar mereka ini bisa dan membantu atlet-atlet kita ini benar-benar mendapatkan haknya mereka. Atlet-atlet kita ini benar-benar bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Atlet-atlet kita ini yang belum berkembang bisa dikembangin. Nah, ini yang pengen, sebenarnya harapan saya yang paling besar kepada para pengurus-pengurus basket kita lah. Artinya sebelum ya sama Mas, saya juga wawancara seorang atlet yang dia ngambil beasiswa di UBL. Buktinya dia bisa gitu. Dan dia menyampaikan info-info kalau ingin ada yang mau dapetin beasiswa seperti dia bisa bantu. Makanya. Tapi mungkin kebanyakan juga mungkin ada yang entah terbatas oleh orang tua, mungkin orang tua. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkinnya jadi batasan. Betul. Memang agak berat ya. Dikembangin lagi tuh bisa. Berat kalau kita ngomong positioning branding sama orang tua. Iya. Dalam arti kata sekarang ini buat para orang tua juga berbeda-beda nih, punya orientasi apa buat anaknya. Ya kebetulan kalau misalnya memang kayak saya punya orientasi ke anak saya, yang penting lu punya nilai juang, terserah, bukan nilai jual gitu. Nilai juang nih yang dia harus punya. Kalau anak saya udah jadi pejuang, mau name-nya dikit juga mah terserah. Itu sayang. Tapi kan nggak semua orang tua berpikir seperti itu. Nah, saya juga pengen kasih tahu sebenarnya, saya nggak bilang yang namanya pendidikan formal itu tidak penting. Di mana-mana negara maju, pendidikan formal itu penting dan itu basic banget. Itu basic. Tapi setelah itu dia mau jadi apa? Nah, disitulah mereka ada pengkhususan masing-masing. Bahkan kalau nggak salah saya pun, para pemain NCAA pun harus punya nilai berapa setiap bulannya gitu loh, yang atau setiap semesternya berapa, baru mereka bisa untuk lanjut ke berikutnya gitu. Tapi memang
ini yang mungkin kurang pemahaman di Indonesia. Atlet nggak bisa hidup, atlet nggak bisa makan. Ya, atlet berharapnya nanti setelah jadi atlet cuma hanya jadi pegawai negeri misalnya kayak gitu. Padahal setelah menjadi atlet itu banyak banget yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka dapatin. Tahu nggak sih Mbak, itu anak-anak basket Riau itu yang sekarang di Jakarta itu mereka itu sangat dominan sekali loh di Jakarta. Artinya mereka punya link banyak loh. Nah, artinya sebenarnya kalau kita sebagai atlet basket punya nilai juang dan bisa memposisikan diri kita sebagai apa, di situ nilai jualnya baru nanti akan datang. Nah, benar. Nggak melulu ngomongin atlet nggak bisa hidup ntar. Betul. Karena banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak. Ini udah 2020 loh. Bahkan S1, S2 pun bisa ditolak. Bisa jadi pengangguran. Gitu loh. Nah, jadi artinya mumpung nih teman-teman basket ya, buat anak-anak basket yang memang lagi senang basket, kalian gali terus tuh potensi kalian apa, terus jadilah spesial. Nggak bisa layap kiri kanan, jagoin layap kanannya doang. Nah, kayak gitu loh. Ini kalau nggak bisa cetak poin, jagoin defense. Ini pengen offense juga, pengen defense juga, pengen 3 point juga, pengen jadi wasit juga kadang-kadang gitu kan ya. Ya kalau pengen jadi sesuatu itu ya fokuskan. Kalian mau brandingnya apa? Nah, itu sih Mbak. Ingat aja lah Dennis Rodman yang dulunya nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa rebound doang alias pemain basket. Ya memang dia tidak seterkenal Michael Jordan. Tapi ya semua pada zaman itu terkenal. Kayak sekarang paling kita kenalnya, kalau aku sih kenal cuma LeBron James doang. Yang lainnya aku nggak kenal. Kenapa ya? Karena memang dia yang dominan. Selalu juara 1 itu selalu dikenang. Juara 2 itu akan selalu terlupakan. Ini nggak perlu Laras bilang penutupnya apa, udah langsung ditutup nih kayaknya ya. Udah masuk banget nih rasanya. Masuk ya. Tapi sedikit terakhir, harapan kedepannya untuk pebasket, untuk atlet-atlet yang ada di Riau ataupun di Pekanbaru gitu. Oke, harapan saya buat pebasket Riau ataupun di Pekanbaru ini, guys, jangan standarkan diri itu jadi hanya Pekanbaru dan Riau aja. Gitu. Tolong standarkan diri kita tuh sesuatu yang lebih tinggi lah. Kalian kan udah punya YouTube, kalian udah punya Google dan segala macam, bisa nge-searching bahwasanya di luar sana tuh banyak orang yang jauh lebih hebat dari kita gitu loh. Dan harapan saya, teman-teman itu nggak cepat puas. Para pebasket ini nggak cepat puas. Terkenal dikit udah sombong, jago dikit udah ongeh, kalau orang bilang gini ya, ongeh gitu ya. Tapi kalau kalian memang mau sombong, mau ongeh, pastikanlah itu memang kalian itu adalah championnya. Sehingga ada sesuatu yang memang benar-benar bisa kalian banggakan. Nggak perlu sombong lagi, orang udah salut, ada respect kok sama kalian. Itu harapan saya, mudah-mudahan basket Riau-nya, teman-temannya itu makin maju. Dan Riau Basketball juga nih, juga bakalan terus juga mensupport ya. Dan senang banget ada Riau Ngobrol Basket ini, R&B, yang bisa terus mensupport kegiatan-kegiatan basket yang ada di Riau, terutama di Pekanbaru. Terima kasih Mas Lasman sudah mau diundang hari ini. Thank you Mbak Laras. Berbagi ya segala sesuatu yang sebenarnya harus bisa memotivasi, saling mengingatkan, menguatkan hari ini. Terima kasih Mas Alban. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Sampai ketemu.